siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan resensi saya. Judul buku ini adalah Wajah Yesus di Asia dengan subjudul Siapakah Yesus bagi perempuan-perempuan Asia? Ditulis oleh Chung Hyung Kyung. Pengarang buku ini adalah R.S. Sugirtaraja dan diterjemahkan oleh Yohanes Rahmat. Diterbitkan oleh Gunung Mulia dan diterbitkan pada tahun 2003. Jumlah halaman 423. Buku ini menjelaskan bagaimana orang-orang Kristen Asia mengambil suatu bentuk baru mengenai Yesus. Tidak terbatas pada gambaran tradisional mengenai siapa itu Yesus. Hal ini berangkat dari kehidupan rakyat Asia yang penuh dengan penindasan, kelaparan, dan lain sebagainya. Kemiskinan dan penindasan menjadi inti pokok dari refleksi mengenai siapa itu Yesus. Beberapa orang Asia menggambarkan Yesus dalam beberapa gambaran. Salah satunya adalah Chung Hyung Kyung dalam tulisannya Siapakah Yesus bagi perempuan-perempuan Asia. Dia memfokuskan tulisannya pada pandangan kaum perempuan Asia mengenai Yesus, karena perempuan-perempuan Asia mengalami ketidakadilan yang terjadi terhadap diri mereka. Namun, mereka tidak melihat kelakian Yesus sebagai suatu yang masalah. Mereka memandang Yesus karena siapa Dia itu adanya, dan hal ini berdasarkan pengalaman mereka berupa kesukaran dan cobaan berat. Tesis utama dari tulisan ini adalah gambaran mengenai Yesus dalam pandangan perempuan Asia. Gambaran mengenai Yesus ini dibagi dalam dua bagian, yakni gambaran tradisional dan gambaran yang sedang berkembang. Gambaran tradisional ini diambil oleh kaum perempuan Asia karena gereja Asia pada saat itu masih dikuasai oleh pekabaran Injil Barat. Gambaran tradisional di sini diambil berdasarkan gambaran siapa itu Yesus sebenarnya, yang mana Yesus adalah hamba yang menderita, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Di sini dapat dilihat bahwa gambaran tradisional ini adalah gambaran mengenai Yesus yang sering kita dengar. Namun, gambaran tradisional ini memiliki makna tersendiri bagi kaum perempuan Asia, karena gambaran ini mewakili kehidupan para perempuan Asia yang menderita, tertindas, dan mengalami ketidakadilan dari kaum laki-laki. Di tengah tantangan dan keadaan yang mereka hadapi, mereka menemukan sosok Yesus Kristus lewat tantangan dan penderitaan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gambaran Yesus secara tradisional ini antara lain Yesus adalah hamba yang menderita, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Immanuel. Penderitaan Yesus bagi kaum perempuan Asia sama seperti penderitaan yang mereka alami, yang mana mereka harus menerima pengkhianatan dan penyiksaan dari kaum laki-laki. Tuhan Yesus bagi kaum penjajah Barat adalah raja dan penguasa atau penjajah. Oleh karena itu, ketika rakyat Asia menjadi Kristen, berarti ia telah percaya dan menaati bahwa Yesus yang dibawa oleh penjajah Barat adalah Tuhan sekaligus penguasa atau penjajah. Ini seperti pencucian otak yang dilakukan oleh penjajah Barat. Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita, gambaran akan kehadiran Allah lewat anaknya Yesus Kristus. Kemanusiaan Yesus ini merangkum semua orang, namun terkadang kelakian Yesuslah yang lebih ditekankan sehingga seolah-olah memutus peranan kaum perempuan. Di satu sisi juga, arti Yesus sebagai Immanuel diubah oleh rakyat Korea, terutama orang-orang miskin yang mana mereka tidak mengerti kristologis dari atas. Pandangan mengenai Yesus yang sedang bermunculan diprakarsai oleh beberapa kaum perempuan Asia dengan berangkat dari kebudayaan budaya mereka
kehidupan budaya mereka, agama-agama asli, dan gerakan politik dunia yang mana tidak terikat dengan gambaran tradisional mengenai Yesus. Gambaran ini menggeser makna atau pola-pola kristologis lama dan makna-makna baru mulai bermunculan. Gambaran Yesus yang sedang berkembang antara lain Yesus pembebas, tokoh revolusioner, syuhada atau martir politik, Yesus sebagai ibu, perempuan, dan saman, dan Yesus sebagai pekerja dan bulir padi. Yesus sebagai pembebas, tokoh revolusioner, syuhada atau martir politik berawal dari perjuangan kaum perempuan Filipina yang berjuang dalam perjuangan rakyat memperoleh pembebasan, yang mana mereka menjadi revolusioner dan syuhada. Yesus sebagai ibu, perempuan, dan saman muncul karena wanita Asia melihat Yesus seperti ibu yang turut merasakan penderitaan manusia, turut meratap dan menderita. Yesus walaupun bentuk fisik adalah lelaki, tetapi ia menjadi simbol perempuan yang menderita karena ia menyamakan diri dengan orang lain yang menderita. Yesus sebagai shaman atau dukun, karena ia dalam Injil-Injil sinoptik, ia mampu menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Karena itu mudah diterima oleh rakyat Asia, khususnya orang Korea. Pandangan mengenai Yesus sebagai pekerja dan bulir padi berangkat dari pengalaman seorang perempuan yang melihat pekerja pabrik bekerja dengan keras, yang menanggung rasa putus asa, penghinaan, dan kerja keras yang menghancurkan punggung mereka, namun masih mampu membagi cinta dan kasih. Yesus sebagai bulir padi memperlihatkan bahwa kasih terbesar Allah untuk orang kelaparan adalah makanan. Kekuatan dari bacaan ini adalah memberikan sebuah nasihat positif dan juga sebuah support kepada para pembaca, khususnya kaum perempuan, untuk tidak merasa tidak mampu bersaing dan mampu untuk bergerak maju membawa sebuah perubahan yang baik. Namun, kekuatan ini sekaligus dapat menjadi kelemahan atau kekurangan, bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa kaum perempuan sekarang dapat membuat sebuah paradigma baru dengan mengambil contoh dari paradigma sebelumnya, seperti pandangan mengenai Yesus yang adalah seorang dewa. Saya merekomendasikan yang sewajarnya membaca buku ini adalah mereka yang telah mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Naskah ini masuk dalam kategori atau model praksis, karena di dalam model teologi praksis memiliki contoh yang mirip dengan resensi ini, yang mana contoh dalam teologi praksis tersebut berbicara mengenai para teolog feminis Asia yang berbicara mengenai penderitaan rakyat Asia secara umum dan perempuan-perempuan Asia secara khusus. Terima kasih.